Udah daripada kamu kerja, kamu mending temenin saya aja sehari-harinya. Oh, oke. Oh, dibuka nih ini bang di dalam mobil nih. Mm-mm. Sekali dulu ya dia bilang, ngapain ini kita di mobil gitu. Ya udah kamu diam aja dia bilang. Di situ bang di dalam mobil tuh sama dia. Dari tadi mulut saya gatal banget dia bilang. Yaudah sini dia bilang, sini anak-anak baik dulu dia bilang. Kasihan suaminya. Kasihan juga meonya sampai doer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang niri simbir, kata Bang Andi. Kali ini niri simbir kita akan menceritakan kisah 21 plus. Iya ya, 21 plus. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang masih di bawah umur jangan pernah nonton tayangan ini. Ingat, jangan ditonton ya. Jadi yang boleh nonton ini hanya orang-orang yang nggak baperan, yang nggak mudah kesel, nggak mudah sakit hati. Nah itu silahkan nonton buat hiburan aja ya, anggap aja kayak gitu. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya selamat malam Bang Agus saya. Bang Agus. Iya hampir lupa malam. Hampir nyebut nama asli saya. Nama aslinya mas Suga ya. Suga. Iya. Agus juga ya. Oke, Bang Agus terima kasih ini udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi sebelumnya Bang Agus ini pernah menceritakan pengalaman pribadinya juga ya di sini ya. Betul bang. Tapi dengan host Bang Andi. Bang Andi betul. Bang Andi ya. Yang dia suka bilang pinisirin. Betul. Iya. Yang pinisirin. Kalau saya niri simbir tadi. Oke, Bang Agus. Ini kisahnya ini seperti apa sih sebenarnya? Ini cerita lama sih bang. Cuman kalau saya boleh spoiler sedikit ya. Jadi saya pernah di apa ya bahasanya, diperah lah sama tante-tante mungkin bang ya. Oh gitu, diperah sama tante-tante udah kayak kambing ya. Ya soalnya kan dikasih makan dia kan. Oke, langsung aja kalau gitu. Gimana bang? Oke. Jadi ceritanya ini saya dulu waktu pertama kali lulus SMA bang. Ijazah belum keluar gitu kan, surat-surat belum ada lah gitu ya. Waktu awal-awal tuh. Jadi mau ngelamar kerja juga nggak bisa ya bang ya, gitu. Nah terus iseng lah main-main sosial media gitu sambil nyari lowongan kerja yang bisa nerima tanpa ijazah gitu bang, yang pakai surat kelulusan doang gitu. Nah terus coba buka-buka Instagram, Facebook gitu. Nah terus ada nih lowongan kerja waktu itu bang, yang nawarin itu ibu-ibu sih bang, bukan ibu-ibu lah, tante-tante mungkin ya, tante-tante gitu. Dia ngechat saya karena saya kan bikin postingan waktu itu di Facebook, infoloker gitu ya biasa ya bang ya. Nah terus dia komen, terus dia minta buka inboxnya, chatnya. Ya udah saya buka tuh. Nah terus dia nawarin ke saya, ada nih cleaning service dia bilang. Oh ya boleh, saya bilang boleh bu, saya bilang tuh kayak gitu. Nah terus ya udah kirim nomor WhatsAppnya, ya udah dikasih lah, saya kasih tuh nomor WhatsApp saya. Nah terus kita kontekan tuh bang, awalnya normal kita, jadi perbincangan kayak antara atasan dan bawahan aja gitu bang, gitu. Sampai dia tuh ngundang saya buat datang gitu ya, bawa surat-surat saya tuh, kayak raport lah atau surat kelulusan gitu bang. Cuman nggak di perusahaan gitu bang, nggak di perusahaan. Awal pertama ketemu itu kita di kafe, kopi shop gitu, kopi shop. Terus saya tunjukin surat-surat saya tuh,
saya nggak mikir aneh gitu ya, mungkin karena saya baru lulus gitu, nggak ada pengalaman kerja sebelumnya, ngelamar gitu nggak ada, jadi saya mikir ya udah normal aja gitu ya bang ya. Saya kasih lah surat-surat saya di situ, terus dibaca-baca sama dia. Dia nanya baru lulus banget emang. Saya bilang iya baru lulus, lihat aja surat-surat saya kan tanggalnya tertera di situ ya gitu. Nah terus dia bilang gini, bisa sih dia bilang, cuman harus nunggu ijazah dulu mungkin ya gitu, karena biar formal katanya. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ini sedikit cerita ya soal ciri-ciri si tante ini. Waktu itu dia sekitar umur 35 atau 34 lah bang. Jadi dibilang tua belum, dibilang muda udah offset. Oh. Gitu ya. Jadi setengah lah gitu bang. Tapi masih kencang juga bang, masih kencang juga ya. Mungkin karena perawatan atau bagaimana gitu. Body juga lumayan gitu ya bang. Nah terus dia bilang ini selama surat-suratnya belum turun, mau nunggu dulu atau gimana, apa mau cari kerjaan lain, dia bilang. Ya kalau misalnya emang pasti diterima di sini, saya tunggu deh nggak apa-apa bu, gitu kan. Takutnya nanti kalau saya kerja di tempat lain susah lagi nanti keluarnya, saya bilang gitu. Karena terikat kontrak atau bagaimana ya, gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ya udahlah, setelah itu ya kita ngopi-ngopi santai aja gitu bang. Dia sambil nanya-nanya saya orang mana, terus aslinya di mana, gitu kan. Udah tuh normal. Terus kita pulang sore dari siang itu bang. By the way, dari sebelum zuhur lah, jam 11 sampai kita jam setengah 4-an mungkin, lumayan lama juga. Gitu. Kita pulang, terus jam 6 sorenya dia nelpon saya. Dia bilang lagi ngapain gitu. Saya kaget di situ bang. Wih, kenapa nih? Kok tiba-tiba nelpon ngomong lagi ngapain gitu. Saya bilang nggak ngapa-ngapain bu, gitu kan. Saya lagi santai aja gitu. Nah terus dia bilang bisa nggak temenin saya. Temen kemana bu? Saya bilang enggak, saya ada keperluan sedikit. Dia bilang kamu bisa bawa mobil nggak? Dia bilang gitu. Saya bilang saya bisa bawa mobil gitu, karena saya kan lulusan SMK ya bang ya, teknik otomotif. Di sekolah juga praktek mesin-mesin mobil gitu, dan kebetulan saya pelajarin juga gitu bang untuk mengemudi gitu. Saya bilang bisa, tapi saya nggak punya SIM gitu. Nah dia bilang ya nggak apa-apa lah, asal ini aja rapi aja gitu kan, kayak sabuk pengaman dipakai gitu, terus taat aturan gitu. Oh ya udah, akhirnya dijemput lah saya tuh. Dia minta Sherlock, saya kasih, terus dia jemput tuh di dekat rumah saya. Pas saya datengin, saya tanya mau kemana kita bu, gitu. Udah masuk aja dulu, dia bilang masuk dulu nih, bawa mobil. Ya udah, saya bawa tuh, kita ke mall yuk. Dia bilang ya udah ya bu, ke mall lah kita tuh bang. Mall daerah Jakarta bang, salah satu mall terbesar lah mungkin di Jakarta. Gitu. Nah terus saya temenin dia jalan sampai kita ke mallnya. Saya parkir mobil, terus saya bilang sama dia, saya tunggu di mobil atau gimana bu? Saya bilang. Dia bilang nggak usah ya, ikut aja. Dia bilang gitu. Oh saya ikut. Iya ya udah, ikutlah saya lah kesana. Masuk ke mall, terus dia nanya udah makan belum gitu. Saya bilang udah makan bu. Serius udah makan belum? Udah makan. Oh ya udah, ayo ikutlah. Terus dia nanya kaos saya ukuran berapa? Kaos ukuran berapa itu? Dia bilang ukuran apa? Bukan berapa, kaos ukuran apa? Saya bilang kaos saya M bu, gitu kan. Kenapa bu? Nggak apa-apa, dia bilang. Ya udah yuk kita cari dulu. Cari apa nih maksudnya? Cari kaos sih. Carilah, dapat nih fashion toko baju celana gitu ya. Sekalian tuh dibeliin celananya juga tuh. Ukurannya berapa itu? Ukuran celana saya 28 bu, saya bilang. Kecil banget pinggangnya, dia bilang. Harus lebih digedein tuh katanya kan. Wah. Saya bilang iya bu, siap-siap, ntar saya gedein. Gitu ya. Gitu. Masih normal bang pikiran saya, nggak kemana-mana. Saya cuma apa ya, mikir polosnya aja mungkin. Dia pengen beliin saya baju celana buat kerja nanti gitu bang.
Karena sebelumnya kan saya cerita tentang profil saya nih bang, yang nggak apa ya, eh, nggak mampu-mampu banget lah untuk beli kayak gitu ya. Nah terus dibeliin lah sama dia tuh kaos, kemeja gitu bang, celana jeans, celana bahan gitu. Nah terus udah tuh, saya pikir udah nih. Terus dia ke toko jam waktu itu, ke toko jam tangan. Terus dia nanya suka yang mana, dia bilang, loh apalagi nih kok jam nih. Nggak usah bu, ini aja udah cukup, saya bilang. Nggak apa-apa, biar keren katanya pakai jam, pilih aja yang kamu suka. Wah udahlah, saya bilang, saya asal tunjuk aja tuh bang, asal tunjuk aja lah jam. Terus dibayar sama dia bilang pakai aja langsung, dia bilang pakai kan. Nah kayak gitu kan keren kata dia. Yaudah selesai tuh. Terus dia nanya mau makan dulu nggak, dia bilang nggak usah bu, saya udah makan gitu. Kata dia, oh yaudah langsung aja deh. Yaudah yuk, udah tuh kita ke mobil gitu. Terus saya tanya nih di dalam mobil nih, bu kita kemana, pulang atau gimana? Yaudah bawa aja dulu, dia bilang mobil. Ya udah saya bawa tuh ceritanya. Nggak tahu kita kemana ya, saya pokoknya ngiterin Jakarta aja bang gitu ya gitu. Nah terus dia ngomong, gimana kalau kita ke, tadi bang nih saya sebutin gak nih Dia daerahnya aja. oh ya. Jadi pas di daerah Jakarta Selatan adalah salah satu hotel di situ bang. Dia bilang mampir dulu ke sini, dia bilang. Mampir bu, iya mampir. Oh yaudah, saya mampir deh, parkir. Nah terus dia ngomong, saya ada janji ketemu sama teman, gitu. Oh yaudah, udah tuh polos aja saya bang, nggak mikir macem-macem. Terus ikut keluar sama dia check in, gitu. Nah terus diajak saya tuh, ayo ikut, dia bilang. Yaudah, naiklah kita ke lantai 6 kalau nggak salah waktu itu, lantai 6. Nah terus menuju ke kamarnya, sampai kamar dia ngomong tuh sama saya, kamu umur berapa sekarang gitu. Saya bilang umur 18 tahun bu saya gitu. Wah masih fresh dong, dia bilang. Masih fresh sama nih ya. Saya masih bingung aja situ bang gitu. Iya bu, iyain aja gitu ya di situ. Nah terus dia ngomong, kalau kita lagi berdua jangan manggil ibu katanya. Loh manggil apa jadi? Manggil kakak aja, dia bilang gitu. Bener nih bu, panggil kakak. Iya benar, panggil kakak aja. Oh ya udah, iya kak, siap gitu. Ya udah. Nah terus dia ngomong tuh, saya kan bawa belanjaan juga tuh bang, naik ke atas ya, karena disuruh sama dia. Nah terus dia ngomong, coba dong, cobain tuh baju-bajunya gitu, pengen tahu cocok nggak katanya. Ya udah. Saya ke kamar mandi nih bang, pengen ganti baju. Dia bilang, jangan, ngapain ke kamar mandi, sini aja kak. Apa nih? Bener bu, di sini. Ih, dibilang kakak jangan ibu. Iya kak, bener di sini gitu. Iya benar, aja nggak apa-apa. Ya udah tuh, tapi masih malu-malu ya bang ya, karena masih muda juga ya dulu ya. Buka aja udah deh kan. Wah gila ya, dia bilang bagus ya badannya, dia bilang. Wah masa sih bu, bagus kata saya. Iya, dia bilang. Pas saya pengen pakai celana, dia bilang tak dulu, jangan pakai dulu, dia bilang. Kenapa bu? Enggak, saya pengen lihat dulu nih fisiknya, dia bilang ada kecacatan atau gimana, soalnya kan nanti mempengaruhi ke kerjaan, dia bilang gitu. Wah anjir gitu. Ya udahlah, dibolak-balik saya bang kayak ikan asin, tau nggak bang. Tapi masih pakai celana. Masih pakai celana dalam gitu. Nah terus disuruh lah saya tuh, dikasih tuh, coba kamu tiduran di situ, dia bilang. Saya tiduran. Nah terus dia langsung ngeliat tuh bang, kayak posisi merangkak gitu ke saya. Waduh, saya di situ udah apa nih gitu ya. Gitu, bu, kenapa ini bu, ngapain? Udah diem, dia bilang. Udah diem aja, ikutin aja, dia bilang gitu. Aduh, gila nih. Udahlah, kira saya diem aja pas di situ ya bang. Terus dia leher saya nih bang, dari leher nih ke bawah nih, kan, sampai ke perut tuh.
Waduh, itu udah kalang kabut tuh bang, pikiran macam-macam di situ, gitu ya. Gitu. Bu, udah kali bu, kan masih ada rasa panik tuh bang di situ. Udah kali bu, udah. Gitu. Kamu mau kerja nggak? Dia bilang. Mau bu, gitu. Ya kalau mau udah diam, dia bilang. Disuruh diam aja kok susah banget, dia bilang gitu ya. Ya udahlah saya diam aja deh di situ. Dibuka tuh pelan-pelan tuh sama dia. Oh. Gitu ya. Nah si Mr. Johnny ini mulai dipegang nih sama dia nih. Ya cowok normal bang, dipegang ya berdiri juga lah itu si Johnny kan. Diri tuh, wah kalau kayak gini kan bagus katanya. Kata dia, waduh gila nih dia apain ini kan. Nah mulai tuh pelan-pelan tuh dicium sama dia, dicium ke bibir gimana bang, clet gitu ya. Pelan-pelan sama dia, aduh udah nggak bisa mikir apa-apa lagi saya tuh bang, udah ngeblank aja pokoknya. Nah mulailah tuh sama dia di situ 10-15 menit dia bukanya tuh gantian, dia bilang, hah gantian? Oke. Gantian, aduh ngapain nih ya, dia tidur, saya masih polos nih bang, masih berdiri aja ngeliatin dia bang di situ. Lah udah yuk dibilang gantian, saya ngapain bu gitu. Saya ngapain, kamu, dia bilang kamu belum pernah gitu. Belum pernah bu, saya bu kayak gini. Ya udah ayo nanti saya bantu, saya ajarin, sini saya udah saya lah di sebelah dia gitu. Nih pin, dia bilang nyodorin aja ya. Nah mulai tuh dia mulai ngeraih tangan saya tuh buat megang bagian bawahnya dia bang. Oke. Diarahin semua pokoknya saya tuh di situ, diarahin semua. Terus mulai mainin tuh di areanya gitu sampai akhirnya tuh udah nggak sadar dua-duanya tuh bang, mungkin ya saya nggak sadar, dia nggak sadar karena udah ke bawah. Terjadilah hal kayak gitu bang. Selesai itu sekitar setengah jaman mungkin waktu itu. Nah terus langsung sadar tuh pikiran saya tuh, aduh kenapa ini ya, kok gue ngelakuin kayak gini gitu ya. Terus saya langsung tanya ke dia, bu ini gimana bu, kok kayak gini ya, saya bilang ini konsepnya apa nih bu nih gitu. Nah terus dia ngomong sama saya, udah daripada kamu kerja, kamu mending temenin saya aja sehari-harinya. Oke. Kamu butuh apa, kamu pengen apa, kamu ngomong sama saya. Daripada kamu kerja capek 8 jam, 9 jam, mending kamu temenin saya 2-3 jam tapi bayarannya sama. Wah. Mulai tuh pikiran yang enggak-enggaknya tuh situ bang, saya bang. Gitu kan. Saya mikir, wah, mumpung nih saya bilang ya. Ya udahlah. Gitu. Sampai malam itu kita nginep lah di situ bang, ceritanya. Ya lagi lah kita berhubungan lagi kita bang, semalaman itu ya. Kita nggak tidur sampai jam 11 siang kita check out. Nah terus kita ke mobil bawa barang kita. Nah terus dia ngomong saya, kamu lagi butuh uang nggak? Ditawarin gitu ya. Saya bilang ya butuh sih bu, saya bilang saya butuh uang. Butuh berapa kamu? Wah saya bingung sih tuh ditanya butuh berapa ya. Dengan polosnya saya cuma ngomong butuh 100.000 saya bilang. Karena saya mikirnya cuma buat kuota internet doang ya waktu itu bang ya. Gitu. 100.000? Iya 100.000 saya bilang. Oh ya udah, dia bilang. Dia buka dompet, ngasih saya 1 juta tuh bang di situ. Pertama kali tuh. Banyak amat ini saya bilang 1 juta ya. Ini benar bu? Ya udah benar. Dia bilang pegang udah. Dia bilang. Ya udah, saya pegang lah uang itu. Udah yuk kita pulang. Dia bilang. Ya udah. Saya anterin ibu atau gimana? Enggak. Ke rumah kamu aja, dia bilang. Aku nganterin kamu, dia bilang gitu. Oh ya udah. Diantar lah saya ke rumah tuh. Diantar sampai rumah, terus dia pamit pulang kan, dia bilang jangan kapok ya, dia bilang. Nanti kita ketemu lagi. Oh iya, dia bilang. Udah tuh. Nah terus dia pulang, mungkin udah sampai rumah, chattingan lah kita di situ. Dia ngomong banyak sih bang di situ bang. Dia bilang dia nggak pernah ngerasa puas sama suaminya. Pertama
suaminya ini pelayaran bang. Oh. Jadi jarang pulang gitu ya. Suaminya pelayaran, sekalinya pulang suaminya tuh kayak gitu bang. Oke. Jadi nggak ngerasa terpuas dia di situ gitu, makanya dia nyari pelampiasan gitu ya, walaupun harus bayar nggak apa-apa, yang penting dia puas gitu. Udahlah, saya masih ini aja tuh mikir apa ya, ini bener apa enggak gitu kan, takutnya jebakan gitu. Saya mikir takutnya jebakannya sih bang waktu itu ya, tapi udah saya iyain aja lah situ gitu. Nah terus kita teleponan sampai malam, terus pagi dia nelpon saya lagi tuh bang, ceritanya nelpon saya ngomong, siang ada acara nggak? Dia bilang nggak ada bu. Saya bilang, ih kamu dibilangin nakal banget, dibilang jangan panggil ibu, kakak atau enggak sayang deh manggil lah. Dia bilang ya udah mulai nakal tuh. Ya udah saya panggil sayang lah kira kan. Iya sayang, nggak kemana-mana saya bilang gitu ya. Ya udah nanti temenin aku ya. Dia bilang kemana kita gitu. Udah temenin aja ikut, dia bilang. Iya udah. Ceritanya dia Sherlock tuh, ceritanya bang. Dia Sherlock. Nih datang ke sini, dia bilang. Naik apa ya? Saya kesana ya. Saya nggak punya motor lagi, gitu kan. Udah naik ojol kek, naik apa kek, dia bilang. Atau ada teman minta antar aja sama teman, dia bilang. Masalah ongkos gampang nanti bayar sini. Oh ya udah, saya pesan lah ojol lah. Itu di daerah Jakarta Barat bang, lumayan jauh sih dari tempat saya sih. Gitu ya. Akhirnya saya naik kereta dulu tuh, terus pesan ojol tuh di stasiun daerah Jakarta Barat itu. Nah terus saya temuin dia, dibayar ongkos sama dia tuh ojolnya. Terus dia nanya, kita makan dulu atau gimana? Dia bilang, loh emang acara kita mau kemana ini? Saya bilang, acara kita mau kemana? Ya udah makannya dulu ya, dia bilang. Ya udah deh makan deh. Makan tuh ceritanya. Itu kita ke satu restoran bang, restoran Jepang daerah sana. Itu satu restoran tuh pada ngeliatin kita, mikirnya mungkin ibu sama anak mungkin ya bang. Karena saya masih kecil juga ya. Dan lucunya lagi tuh kita makan nih, saya disuapin sama dia bang. Itu yang bikin orang tuh pada aneh gitu mungkin yang ngeliatnya ya. Ini benar, ini gimana nih kok orang disuapin begini ya gitu kan, kayak ada sisa mayones dilapin gitu bang gitu. Udahlah saya bilang jangan berlebihan kayak gini, malu saya bilang kan. Nggak apa-apa, biarin aja, orang mau mikir apa kayak, dia bilang biarin aja udah nggak usah peduli kata dia. Oh ya udah saya bilang tuh udahlah. Setelah saya makan dia ngomong tuh, handphone jelek banget, dia bilang mau ganti nggak, dia bilang gitu. Handphone gak kenapa-napa, saya bilang. Gak rusak gak apa-apa, udah biarin ini aja. Udah ganti aja yuk, dia bilang. Kita beli handphone yuk. Dia bilang gitu tuh. Boleh juga nih, saya bilang ya. Ya udah boleh deh. Ayo kita beli yuk gitu. Ya udah kita ke mall dulu ya, dia bilang. Ya udah. Jalanlah kita ke mall tuh bang. Dibeliin lah handphone tuh saya tuh situ bang. Pertama kali tuh sama dia. Disuruh pilih lah merek yang bagus apa, dia bilang. Maunya apa? Ya udah tuh akhirnya saya tunjukin salah satu handphone, terus dibayar juga sama dia. Terus dia bilang sama saya nih, film kamu yang kemarin tuh jelek banget sih, dia bilang. Beli Itu bolong-bolong. Enggak sih, bolong sih enggak, melar doang. Oh. Enggak lusu lah gitu ya. Kamu nggak ada stok lagi dalam, dia bilang. Ya ada sih, aku bilang, cuman ya gimana, emang begini semua modelnya sih bilang gitu ya. Ya udah yuk kita beli dulu yuk, dia bilang. Beli nih. Ya udah akhirnya kita cari, dapat lah tuh gitu kan. Beli kita dibeliin 3 apa 4 gitu, saya lupa gitu bang. Sekitar itulah kalau nggak 3 4 gitu. Nah udah tuh beli. Nah terus dia sekalian nih beli juga bang, gitu ya, modelnya kapelan enggak? Enggak sih. Dia tuh yang modelnya nyelip di itu bang. Oh, iya. Iya. Ini bagus nggak ya? Dia bilang. Bagus. Saya bilang. Serius bagus nggak? Dia bilang. Iya bagus kata saya kan. Cocok nggak sama aku? Dia bilang. Cocok mungkin. Saya bilang. Loh kok mungkin? Gitu. Iya kan belum lihat pakainya gimana. Saya bilang gitu ya.
Ya udah aku beli ya, dia bilang. Ya udah beli deh. Sekalian beli baju yang jaring-jaring itu juga. Iya. Nah terus udah tuh selesai itu kita ke mobil lagi. Nah terus di mobil saya tanya, mau kemana kita? Ke rumahku aja, dia bilang. Hah bener nih gitu. Iya nggak apa-apa, ke rumah aja, dia bilang. Kan suami aku nggak ada. Oh yaudah ya. Sampai rumahnya, terus pembantunya bukain pintu gerbang gitu ya. Saya parkirin ke garasinya, terus langsung tuh disuruh masuk tuh. Ayo masuk aja langsung. Dia bilang, oh yaudah. Nah pas saya baru masuk tuh, ada anaknya 2 nih bang ceritanya. Masih kecil-kecil lah, sekitar 7 tahun sama 4 tahun mungkin anaknya itu gitu. Langsung melukan mama gitu ya. Udah pada bangun katanya. Gitu ya. Salim dong sama om katanya. Salim sama om, yaudah salim lah tuh kan, salim. Nah terus dia ngomong nih ke pembantunya nih, Mbak tolong dong beliin apa ya waktu itu ya bang, saya lupa tuh, pokoknya harus ke pasar lah bang waktu itu. Nih Mbak uangnya, ajak anak-anak sekalian, siapa tahu pengen beli mainan katanya. Oh iya udah Bu katanya, diajak nih anaknya nih ke pasar nih. Berdua lagi lah saya di situ bang, gitu kan. Langsung saya didorong tuh ke sofa, pluk aja bang. Jatuh saya tuh di sofa, dia langsung nindin saya tuh, posisi dulu dia bang di saya, gitu. Langsung ya cuman lah kita berdua di situ ya, gitu. Saya bilang Bu, ini ntar kalau anak-anak pulang gimana? Baru pergi, masa udah pulang katanya. Lama ini sekitar 20 menit dia bilang. Ya udah deh. Udah tuh akhirnya kita main di sofa. Hubungan di situ 2-3 gaya ya. 2-3 gaya di situ, Bang. Nah, pas ini belum keluar nih, Bang, ceritanya. Belum keluar. Udah mau keluar lah gitu ya. Kedengeran suara gerbang di situ, Bang. Kontak klak gitu ya, suara gerbang dibuka gitu ya. Wah, panik kita berdua tuh, Bang. Panik kan, saya celana juga udah nggak sempet tuh karena pakai celana jeans ya susah. Kalau dia pakai dress enak gampang, tinggal pakai doang ya. Saya nih yang repot, bawa baju ke WC dia bilang. Udah tuh saya langsung bawa baju saya tuh ke WC, saya lari buru-buru. Nah terus kedengeran lah suara anak-anaknya tuh manggil dia gitu ya, mama nih aku beli ini gitu ya. Wah udah tuh saya sambil pakai baju kan, terus basah-basahin rambut sedikit ya. Basah-basahin rambut sedikit. Nah terus udah tuh saya gabung lah sama mereka di situ. Gabung. Nah terus anak yang paling kecil lah ngajak main. Saya ajak lah mainan lah gitu ya bang ceritanya. Nah terus itu hampir mau maghrib bang waktu itu. Terus pas maghrib dia ngajak makan malam bareng. Yaudah kita ke meja makannya tuh bareng tuh ceritanya. Ke meja makan bareng. Kita makan di situ. Jadi dia di sebelah saya nih bang, posisi duduknya. Saya, dia, anaknya 2 di depan, gitu bang. Sambil makan nih kita sambil makan. Dia sambil buka saya nih bang, tangan kirinya main, macam megang persneling mobil di situ bang. Aduh, kata saya kacau nih. Saya bilang ini ada anak-anak, saya bilang. Udah diem. Kalau kamu diem, anak-anak nggak tahu. Waduh, saya jadi makan sambil kayak cacing dikasih garam bang, model gimana sih geli-geli gimana gitu ya. Gitu. Nah udah tuh ceritanya, kita kelar makan nih, saya buru-buru langsung masukin si Joni ke dalam sarangnya. Nah terus selesai tuh diberesin sama mbaknya tuh, pembantunya ya waktu itu. Nah terus dia ngomong, aku ke kamar dulu ya, pengen nidurin anak-anak, dia bilang gitu. Oh yaudah gitu. Dia ke kamar, terus saya main handphone di ruang tamu. Saya sambil mikir situ bang, aduh apa gue pulang aja kali ya gitu kan. Pengen kabur tuh saya sebenarnya gitu. Cuman mikir takut gitu bang. Aduh ini masalah nggak ya kalau kalau saya kabur ya gitu. Udahlah saya diem di situ bang, saya stay di situ. Setengah jam dia keluar kamar, terus datang lagi ke saya. Lama ya, dia bilang. Enggak lama, saya bilang sebentar. Maaf ya kalau lama. Enggak lama kok, tenang aja saya bilang. Ya udah yuk kita lanjut yuk, dia bilang.
Lanjut di sini. Saya bilang, ya enggak lah, kita ke hotel aja. Dia bilang kita bikin lagi. Ya udah. Terus kita cabut berdua. Saya tanya hotel mana. Kamu maunya yang mana? Dia bilang, pilih kelasnya aja dulu deh. Dia bilang gitu. Wah, saya nggak ngerti perhotelan. Saya bilang, saya nggak ngerti kak perhotelan. Kakak aja yang milih, saya tinggal nyetir. Saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya ditunjukin salah satu hotel sama dia yang menurut dia bagus gitu. Tapi emang bagus banget sih bang. Mungkin bintang 4 atau bintang 5 lah kelasnya lah gitu. Nah terus sampai sana langsung ke kamarnya, langsung tuh nggak pakai buru-buru tuh bang, baru buka pintu nutup jebret langsung dihajar di situ tuh saya tuh. Wah ini tinggi banget bang, asli tinggi banget tingginya. Main lah kita di situ, main gitu. Lagi beruan nih, lagi enak-enaknya beruan, suaminya nelpon. Suaminya nelpon ceritanya tuh. Nah terus udah tuh saya berhenti kan di situ kan, dia ngangkat telepon gitu, dia sambil ngobrol sama suaminya di telepon. Nah dia ngasih kode ke saya, ngasih kode buat ngelanjutin gitu bang. Kata saya, wah bahaya kalau dilanjutin, takutnya dia ngerang-ngerang kan, ketahuan kita kalau lagi begini. Dia bilang nggak apa-apa gitu, udah lanjutin aja. Ya udah, akhirnya saya sambil dia teleponan sama suaminya di situ bang. Di situ saya ada, wah gila sih ini sih, dosa amat gue ya gitu ya. Lakinya lagi nyari duit di luar, dia gini gitu ya. Ya udahlah bodo amat lah, persetan dengan itu saya bilang kan, bodo amat. Akhirnya selesai tuh kita, dia juga selesai teleponan. Dia ngomong, kalau aku lagi teleponan sama suami nggak apa-apa, lanjut aja, nggak usah pakai berhenti. Takutnya nanti kalau udah turun susah bangunnya. Dia bilang gitu. Ya bukan apa-apa, saya bilang ya, bukan apa-apa kak. Aku takutnya tuh kakak teriak atau gimana gitu ya. Takutnya nanti si suami dengar gitu, tahu gitu, malah jadi masalah buat kita berdua gitu. Enggak kok, tenang aja, aku bisa kontrol, dia bilang. Oh ya udah tuh semalaman itu kita habisin waktu berdua di situ bang ceritanya. Udah siangnya kita pulang. Nah terus pas sampai depan gang saya nih, dia ngomong sama saya, aku boleh nggak ke rumah? Dia bilang ikut. Lah jangan lah saya bilang. Apa kata tetangga nanti gitu kan. Ya nggak apa-apa, bilang aja aku ini teman kamu kayak atau gimana. Dia bilang pokoknya jangan sampai tahu kalau kita punya hubungan gitu. Aduh masih mikir tuh saya tuh, tapi udahlah ayo deh, gas saya deh gitu. Gas lah ke rumah tuh ceritanya. Adalah pertanyaan nih dari orang tua nih kan, bapak siapa itu gitu kan. Iya tamu ini mah, saya bilang. Bu nyebut nama saya nih. Bu, anggaplah Dewi lah namanya. Ini Bu Dewi mah, ini supervisor di perusahaan ini, saya bilang gitu. Wih, kok bisa sampai ke sini gitu? Kok bisa sampai ke sini? Iya, jadi tadi abis nolongin, saya bilang. Saya habis nolongin Bu Dewi benerin mobilnya. Jadi Bu Dewi nyempetin buat mampir ke sini gitu. Wah, terima kasih banyak lah kan mama saya tuh gitu. Kok mau gitu mampir ke tempat yang kecil kayak gini gitu ya. Ya ramah tuh berdua tuh, ngobrol aja tuh tuh sama ibu-ibu. Gitu. Saya udah ke kamar aja deh, biarin dia berdua ngomong ya. Dapat 15 menit dia pamit pulang tuh ceritanya. Manggil saya tuh, Agus. Saya, iya Bu, gimana? Saya bilang, Ibu pamit pulang ya. Dia bilang, oh iya Bu, siap Bu, hati-hati ya. Kamu nggak mau temenin Ibu? Katanya, waduh. Ya udah, temenin sana Gus, kata mama kan. Temenin saya Gus sampai depan gitu. Ya udah, saya temenin lah. Situ kan. Mama kamu asik ya ngomongnya ya, dibilang diajak ngobrol enak, dia bilang. Masa sih, saya bilang, perasaan mama saya nyebelin banget kalau dia ngobrol, saya bilang gitu ya. Kata dia, enggak kok asik, dia bilang. Kapan-kapan undang dong, ajak ke rumah main, dia bilang. Wah, gak ada, saya bilang, gak ada, ngeri saya bilang. Udah tuh saya anterin ke mobil. Nah terus
disuruh masuk nih saya ke mobilnya. Kamu sih deh, masuk dulu deh Gus, dia bilang. Mau ngapain lagi Bu? Ya udah masuk dulu, dia bilang. Ya udah, saya masuk ke mobil ya, gitu ya. Terus dibuka nih saya nih Bang di dalam mobil nih. Sekali dulu ya dia bilang, ngapain ini kita di mobil gitu. Ya udah kamu diam aja, dia bilang. Di situ Bang, di dalam mobil tuh sama dia. Dari tadi mulut saya gatal banget, dia bilang. Asu. Kalau itu udah gatel semua dong. Wah parah Bang, emang minta digaruk Bang itu mah. Jadi sambil dia ngin punya saya sambil main punya dia di situ Bang. Jadi sama-sama keluar lah kita di situ ya. Gitu. Tapi nggak sampai cuma ngipin aja dia tuh. Udah tuh saya udah keluar. Terus saya bilang, yaudah saya pamit ya, saya bilang gitu. Ya udah gitu. Kamu ini ya kayak perhatian gitu Bang. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa telepon, jangan lupa apa. Dia bilang, oh iya siap sayang. Siap sayang. Udah tuh dia pulang, saya juga pulang gitu. Nah, jam 8 malam ya Bang. Di hari itu juga jam 8 malam dia telepon tuh situ. Saya nggak angkat tuh Bang. Saya sengaja nggak angkat karena saya sebenarnya pengen ngindarin juga. Saya pengen ngindarin karena saya takut lah waktu itu. Saya nggak angkat. Wah, dia teleponin terus Bang. Udah kayak debt collector pinjol mungkin nelponinnya ya. Waktu itu ada sekitar 15-20 kali dia nelpon gitu. Sampai akhirnya saya ngerasa risih gitu ya. Di jam 11 malam saya angkat gitu ya. Saya tanya, kenapa Kak? Saya bilang, maaf ya tadi ketiduran. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa, pantesan diteleponin susah. Dia bilang, ini anak-anak lagi pada ke rumah neneknya. Dia bilang, kamu mau nggak temenin aku di sini di rumah? Aku takut tidur sendiri di rumah gede begini. Lo kan ada si Bibi, saya bilang pembantunya, kan ada si Bibi. Si Bibi ikut karena jagain yang kecil katanya. Yang kecil suka rewel. Jadi aku bener-bener sendiri di sini. Waduh, kacau deh. Ya udah deh. Ya udah saya kesana deh gitu. Ya udah kamu pesan aja ya ojol ya gitu. Ya udah. Saya pesan tuh ojol, terus sampai ke rumahnya, terus dia keluar rumah, ngasih uang ke ojek online-nya. Saya langsung masuk ke dalam tuh Bang. Saya masuk ke dalam. Nah terus ngunci pintu kita. Nah terus dia langsung nih ajak saya ke kamar nih. Ayo masuk, dia bilang. Ya udah. Nah dipakai lah baju-baju yang waktu itu kita beli tuh Bang. Yang celana yang nyelip itulah. Yang baju yang itu ceritanya tuh. Gimana, cocok nggak? Dia bilang. Wah cocok juga ya saya bilang. Itu nggak kebalik pakai. Nggak, aman-aman. Yang talinya talinya di depan, yang buat ininya di belakang. Oh enggak. Aman-aman Bang. Wah gila mantap juga saya bilang nih kan. Kalau pakai celana kalau pakai baju-baju model gini jadi makin naik tuh kayaknya saya juga Bang gitu ya. Karena body juga bagus ya dia ya. Gitu. Ditambah muka juga nggak tua-tua banget gitu. Pokoknya mendukung banget deh. Baju itu sama dia kayak udah sesetel banget pokoknya Bang. Gitu ya. Nah terus saya bilang, wah cantik banget kamu ya pakai ini ya. Saya bilang, saya agak muji tuh itu Bang. Gitu. Oh masa sih aku masih cantik? Dia bilang, iya cantik kamu serius. Saya bilang gitu. Yaudah sini, dia bilang, sini anak baik dulu. Dia bilang, anak baik waduh udah tuh ceritanya kita main lah situ tuh gitu. Nah jam 12:30 malam kita lagi sama-sama tidur nih. Anaknya nelfon ceritanya nggak betah di rumah neneknya, minta pulang gitu ya. Aku pulang ya, dia bilang. Di sini nggak enak lah apa segala macam gitu. Udah di sana aja nggak apa-apa gitu. Besok aja pulang nggak pagi gitu. Nggak mau. Pulang ngerengek gitu anak pengen pulang. Ya udah akhirnya disuruh pulang lah. Nah saya ngomong sama dia, ini saya gimana Kak? Saya pulang atau gimana? Nggak usah pulang. Kamu sini aja di kamar. Pokoknya jangan keluar. Ya udah. Akhirnya saya nurut tuh sama dia tuh. Anak-anak pulang kan. Nah pas disuruh tidur tuh sama ibunya ya. Ya udah sana masuk kamar tidur gitu. Enggak, aku pengen tidur sama mama katanya. Wah anjing, lagi ada saya di dalam nih masalahnya nih. Masih ada saya di dalam.
waduh gimana nih gitu kan. Saya sambil dengerinnya itu bang di belakang pintunya tuh, gimana nih ngumpet di mana nih, nggak ada tempat ngumpet lagi ya gitu. Nah dia saya tahu nih dia sambil ngulur waktu bang, karena dia sambil ngebujuk anaknya biar tidur di kamarnya, tapi anaknya nggak mau, ngerengek gitu. Wah ini orang lagi ngulur waktu nih, apa saya ngumpet di kolong tempat tidur kali ya. Ya udah buru-buru tuh saya langsung ke kolong tempat tidur. Nah terus kedengeran suara buka pintu tuh, trek aja kan. Udah tuh anaknya naik ke kasur, saya sambil liatin tuh dari bawah tuh bang. Sambil liatin dari bawah, naik ke kasur. Udah gitu nggak langsung tidur loh gitu bocah berdua, ngoceh dulu tuh ceritanya, cerita lah panjang lebar gitu sampai 1,5 jam kalau nggak salah saya di kolong tempat tidur tuh bang. Akhirnya tidur tuh nggak ada suara, mulailah saya keluar, saya bangunin tuh si tante itu, saya bangunin, kak saya bilang aku pulang ya, saya bilang gitu. Gak usah biarin sini aja, dia bilang. Gimana ceritanya, saya bilang ini kan ada anak-anak. Nggak apa-apa biarin, lanjutin aja yang tadi. Lah dilanjut nih, iya dilanjut nggak apa-apa, pelan-pelan ya katanya. Wah anjir, depan anaknya bang. Itu di kamar pribadi dia? Di kamar pribadi dia. Gila. Bener-bener di kamar pribadi dia waktu itu. Waduh beneran nih sini. Iya nggak apa-apa, biar ada sensasi gimana gitu katanya kalau depan anak-anak, katanya. Wah anjir nih udah nggak normal nih, saya bilang nih gitu ya. Ya udahlah, saya ikutin aja tuh bang, karena udah nafsu juga ya, pengen juga. Akhirnya di depan anaknya tuh, anaknya tidur di sebelah lah, kita mah begituan di sebelahnya gitu bang. Udah tuh ceritanya dapat 20-25 menit lah gitu selesai. Itu sama-sama capek kan kita berdua kan. Terus saya bilang, aku tidur di bawah ya gitu, di ruang tamu gitu. Ya udah sana, nanti aku nyusul katanya. Udah kamu sini aja, saya bilang kan, sini aja, jangan, aku pengen tidur, besok ada urusan, saya bilang gitu. Urusan kemana, dia bilang. Ya ada urusan pengen ngelamar kerja, gue bilang. Gak usah, ngapain kerja, dia bilang. Udah gak usah kerja, kan aku juga nyukupin kamu, dia bilang. Setiap aku ketemu kamu, aku kasih kamu uang gitu. Emang selalu bang, setiap kita ketemu selalu ngasih, ya 1 juta, 2 juta, 1,5 gitu bang. Wah ini benar nih gak kerja nih. Ya udahlah saya ikutin lu. Akhirnya tidur saya di bawah. Terus pagi dibangunin tuh sama dia tuh bang, sekitar jam 4:30, jam 5-an dibangunin sama dia. Nah terus disuruh keluar tuh sama dia, suruh keluar dulu, kamu cari sarapan kayak atau apa dulu gitu kan. Dikasih uang 200.000 gitu. Nah terus saya keluar lah situ, pikirannya udah pengen cabut aja. Pengen cabut nih bang ceritanya. Cabut gak ya? Cabut aja deh. Cabut tuh ceritanya saya tuh kan. Nah terus dia nelpon, ceritanya ngodein ke saya, disuruh datang buat bertamu gitu bang. Gitu. Tapi saya bilang saya pulang gitu. Wah aku udah pulang gitu, nggak bisa, nanti aja sore atau malam gitu. Wah ngomel bang sejadi-jadinya situ, ngoceh panjang lebar kan. Waduh ngambek kayak ABG aja modelnya bang, ngambek-ngambekan gitu ya. Saya di situ juga mikirnya, wah ATM saya hilang nih kalau kayak gini ceritanya nih kan. Rayu lah, mulailah. Semakin saya rayu semakin besar kepala dia kan di situ ya. Ya udahlah, saya ikutin aja deh ambekan dia deh. Saya minta maaf lah apa segala macam, saya bilang saya harus pulang gitu. Akhirnya dia luluh. Nah terus sore dia ngajak ketemu lagi ceritanya, ngajak ketemu buat beli kado ceritanya bang. Jadi ada saudaranya pengen ulang tahun gitu, dia bilang temenin yuk kita cari kado, dia bilang. Ya udah gitu. Nah singkat cerita sore terus dia datang ke rumah saya, ke gang saya maksudnya, jemput ya. Terus kita jalan berdua ke salah satu mall daerah Jakarta juga. Terus akhirnya dia nanya sama saya, kalau cowok itu kira-kira ngadoinnya apa ya kalau buat cowok ya gitu. Saya bilang apa ya kalau buat cowok ya, baju mungkin kak. Saya bilang baju kali kak, baju. Iya, nggak apa ya namanya ya, nggak yang lebih mewah lagi, dia bilang. Ya saya nggak ngerti kak kalau kayak gitu, saya bilang baju aja mungkin umum gitu ya. Ya udah akhirnya belilah baju lah. Saya disuruh jadi modelnya nih, karena
katanya keponakannya itu sama kayak saya badannya gitu. Udah ceritanya dapat 2 baju waktu itu bang. Nah terus dia ngajak saya sebenarnya waktu itu buat nemenin dia ke acara keponakannya. Saya nggak mau tuh bang waktu itu. Saya bilang ibu saya sakit, saya bilang gitu. Ibu saya sakit, saya nggak bisa ninggalin ibu saya. Takutnya ada perlu ibu saya nggak bisa ada yang diandelin, saya bilang kan. Jadi kamu pulang? Iya saya pulang, saya bilang. Yaudah. Akhirnya dia ngantar saya pulang lagi tuh. Dia ngantar pulang, dia pergi sendiri. Nah salahnya saya tuh saya nggak ikut sih bang. Salahnya saya nih, ini plot twist banget nih bang. Asli plot twist banget nih ceritanya. Udah tuh ceritanya kita berhubungan lah sampai 1 tahun lah singkat cerita tuh bang. Nah yang bikin saya nyesal waktu itu nggak ikut sama dia party nih bang ke acara ulang tahun ponakannya. Nah ceritanya pas di 1 tahun itu dia ulang tahun nih ceritanya. Kan saya sambil scroll Facebook ya. Kalau di Facebook kan kadang kan kalau teman yang ulang tahun ada pemberitahuan situ ya bang ya. Nah ceritanya saya lihat nih di pemberitahuan nih dia ulang tahun ceritanya bang. Nah saya tuh niatnya baik, maksud saya tuh saya pengen ngucapin gitu ya. Mungkin sebagai teman gitu atau gimana gitu bang, niat saya tuh. Nah saya ucapin lah di situ, selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur segala macam lah pokoknya gitu kan. Nah ada komentar masuk tuh bang di situ, kan ada pemberitahuan juga situ ya. Yang komen itu teman saya bang. Oh. Brengsek lu, bibi gue lu sikat juga katanya. Wah anjir. Oh. Ternyata dia bibinya teman saya bang. Temen main, ya teman kecil, temen CS banget lah sama saya lah. Bener-bener CS banget. Saya sering nginep di rumah dia sering nginep di rumah saya. CS banget deh. Wah ini bibi lu, saya bilang. Ini bibi gua anjir, dia bilang ngapain lu bibi gua. Wah anjir, dia tahu jeleknya saya juga kan. Langsung tuh saya hapus lah postingan itu, saya hapus di beranda dia, di profil dia saya hapus. Saya langsung telepon teman saya, bro bisa ketemu nggak? Saya bilang bisa. Lu di mana? Dia langsung nanya gitu. Kita ketemu aja di warkop deh, saya bilang gitu ya. Udah tuh kita ke warkop lah ceritanya ketemu. Lu ngapain sama bibi gua, kata dia kan. Loh gua nggak ngapa-ngapain, saya bilang. Dia teman Facebook gua, dia lagi ulang tahunnya gua ngucapin, saya bilang gitu. Enggak, gua tahu lu bohong, dia bilang. Lu berani gak ketemu sama dia? Gitu dia sekarang. Wah, saya udah mulai panik tuh situ tuh bang. Aduh, temuin gak nih? Kalau saya nggak temuin, saya makin dicurigain sama ini orang kan. Kalau saya temuin takutnya si bibinya ngomongnya enggak. Karena bibinya juga nggak tahu kan kalau posisi saya sama dia temenan gitu bang. Mulai bimbang tuh situ. Mulai cari alasan segala macem biar nggak ditemuin gitu. Tapi akhirnya mentok juga. Ya udahlah, akhirnya ketemu tuh cerita itu bang. Tapi sambil di jalan tuh tangan saya sambil main tuh bang, ngechat dia si tante itu. Saya bilang saya lagi on the way ke sana gitu. Tapi sama keponakannya. Loh, kamu kenal katanya sama keponakan saya? Dia bilang. Wah, bukan kenal lagi, saya bilang. Luar dalam ya saya kenal gitu ya. Karena emang CS banget, saya bilang gitu. Ya terus gimana ini? Dia bilang. Ya kita anggap aja nggak kenal, saya bilang situ. Udah tuh, nyampe ke rumahnya, saya belaga polos aja gitu bang. Saya padahal udah tahu banget seluk-beluk rumahnya gitu ya bang ya, karena udah sering ke rumahnya juga. Ceritanya, saya belaga polos aja situ, pura-pura nggak tahu area-area rumahnya, kayak baru pertama kali bertamu lah bang, kayak gitu ya. Ceritanya masuk ke dalam, nah terus dia langsung nggak pakai basa-basi tuh, langsung dia nanya, tante kenal sama dia gitu kan? Hah? Siapa ini katanya? Sama-sama PA gitu situ kan. Siapa ini gitu kan. Masa sih tante gak kenal gitu. Iya tante gak kenal, siapa sih ini gitu. Ya udah akhirnya kita kenalan lah. speak kenalan gitu bang gitu. Saya bilang saya Agus, Bu, saya bilang. Oh iya Agus, saya Dewi katanya. Oh iya gitu. Pokoknya kita bikin nggak curiga lah teman saya lah di situ. Normal aja kita kayak orang baru pertama kali ketemu gitu bang ceritanya. Pertama kita situ ngobrol bareng, ngopi bareng rumahnya gitu. Selesai tuh ceritanya, saya pulang tuh pamit tuh teman saya tuh sama bibinya. Pamit, terus sambil di jalan dia ngomong,
kok kayak aneh ya lu ya, dibilang gak kenal tapi kayak akrab banget gitu, tapinya lu ngomong gak kenal gitu, bibi gue juga ngomong gak kenal gitu. Di situ, lu yakin gak ada apa-apa? Yakin gue gak ada apa-apa, gue baru ketemu ini anjir, saya bilang baru ketemu ini gue gitu. Emang apa sih, normal gak sih gitu saya kalau kita ngucapin selamat ulang tahun, saya bilang gitu ya. Ya normal sih, dia bilang, gue cuma curiga ya sama lu, dia gitu. Enggak, itu mau pikiran jelek lu aja, saya bilang. Ya udah deh, anggapnya gue nggak ini deh, dia bilang, anggapnya gue lagi halu atau gimana, kata dia. Udah tuh ceritanya, kita pulang sama-sama. Terus langsung saya telepon tuh, saya ngomong, loh kak, kakak itu bibinya si A ini, saya bilang. Iya, aku bibinya si A gitu. Kamu temenan sama si A? Wah, saya teman kecil sama si A, saya bilang. Saya teman kecil kak, gitu. Waduh, terus dia tahu nggak? Dia bilang, ya nggak tahu sih, saya bilang. Saya tutupin aja dari tadi juga, gitu. Terus curiga nggak dia? Sampai curiga, saya bilang. Sampai curiga, cuman saya bisa lah, saya alihin, gitu. Ya, terus ini kita gimana? Dia bilang, wah kayaknya kita udah cukup pede kak sampai sini, saya bilang. Takutnya kalau makin jauh nih makin ketahuan nih kita nih, saya bilang gitu ya. Saya jujur aja, saya kalau sama suami kakak nih masih terbilang aman lah, karena suami kan pulangnya nggak setiap sebulan sekali atau gimana ya bang ya, gitu. Yang saya takutin teman saya ini masalahnya. Ya udah, kita sekarang anggap aja kita nggak kenal ya. Kamu kalau pengen kerja di perusahaan saya, kamu langsung ini aja ke ruangan saya, dia bilang, buat ngelamar kerja normal gitu. Dia bilang, saya bilang kayaknya saya nggak bakal ngelamar ke sana deh kak, saya bilang. Loh emang kenapa? Kan lumayan gajinya, saya bisa langsung promosin kamu gaji gede, dia bilang gitu ya, tanpa harus training apa segala macam. Kayaknya enggak deh, saya bilang cukup deh gitu. Takutnya malah makin yang enggak lagi, saya bilang gitu kan. Jadi udah cukup kita sampai sini. Iya kita cukup aja kayaknya. Nangis di situ, drama lah apa segala macam kan. Saya bilang udah nih, barang-barang yang kakak kasih saya balikin, saya bilang gitu. Semua masih lengkap, masih aman, saya bilang kalau kakak mau kapan saya anterin, saya gituin ya. Dia bilang udah nggak usah pegang, dia bilang semuanya apa yang saya kasih. Kamu juga kalau misalnya ada apa-apa ngomong aja sama saya, nanti saya bantu, dia bilang. Enggak, kayaknya udah cukup deh kak, saya bilang. Kayaknya udah cukup deh, enggak deh, saya bilang. Saya takut bukan apa-apa, saya bilang. Benar, dia bilang, iya benar, kayaknya enggak, walaupun terdesak banget, kayaknya saya nggak bakal ngubungin kakak lagi, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau hubungin mah nggak apa-apa, dia bilang. Udah tuh, itu komunikasi saya terakhir itu bang. Akhirnya saya ganti kartu ya, saya patah-patahin tuh kartu. Saya patah-patahin, saya ganti nomor gitu. Terus saya juga jadi ngindarin teman saya juga tuh bang. Karena malu ya, karena malu. Kebetulan juga saya dapat kerjaan tuh waktu itu bang, dapat kerjaan yang lumayan jauh di daerah Tangerang. Jadi saya bisa buat alasan juga nih ke teman saya. Saya bilang saya merantau sekarang gitu kan. Terus kartu lama tuh saya dikejar-kejar sama pinjol gitu, makanya saya ganti nomor gitu ya. Ya aman sih jadinya sih bang. Jadi nggak tahu dia juga hubungan antara saya sama bibinya itu di situ. Berarti nggak ada yang tahu nih. Aman sih sejauh itu sih bang. Itu nggak ada ketahuan sama suaminya. Wah, kalau ketahuan sama suaminya kan berat nih. Berat banget bang. Nah, berarti kalau anak dua gitu masih muda nih ya, nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu tua banget, 40-an kali ya ada. 34, 35. 34, 35. Iya. Oh, mujur banget lu bang. Wah, makanya. 34, 35 masih muda. Iya. Oh tapi waktu itu 18 tahun. Saya ya. 18. Udah tumbuh bulu emang. Waduh, udah panjang-panjang gitu. Oh ya udah ya. 15 tahun juga udah. 12 juga udah. Oh iya ya. Cuma kayak bulu bambu gitu. Tipis-tipis ya. Iya. Cuma yang saya pikirin itu sih, setiap saya berhubungan sama dia tuh kayak ada rasa bersalah aja gitu bang. Sebagai laki-laki saya takutnya kan, saya punya istri suatu saat nanti gitu ya, istri saya main kayak gitu juga di belakang saya. Yang saya pikirin itu setiap harinya bang. Cuma mau nggak mau ya, karena diakomodasiin sama dia, dibiayain segala macam. Ya udah mikir jahat aja deh saya deh situ. Berarti selama berhubungan sama nih tante sudah
sudah berapa kekayaan ya. Udah berapa harta lah gitu. Wah, kalau bisa ngumpulinnya mungkin Bang saya udah bisa beli Ninja mungkin Bang di tahun itu. Oh, waktu itu dia jabatannya hanya sebagai supervisor ya Supervisor. di perusahaan itu ya, bukan CEO atau apa gitu. Bukan, Mungkin kalau bukan. CEO udah dapat mobil juga ya. Cuma kan suaminya pelayaran Bang. Pelayaran ke Eropa pula. Iya pelayaran biasanya 3 bulan sampai 6 bulan baru pulang. Gitu ya. Lama Bang, bisa 1,5 tahun gitu Bang, bisa 2 tahun. Lama banget berlayar ya. Dia ngomong sendiri kayak Berlayar? gitu. Berlayar. Oh berlayar, kirain berair. Itu aja si tante udah berair-air. Berlayar lama dia. Bisa 1,5 atau 2 tahunan. Tapi ini pertama kali Bang Agus melakukan hubungan sama Lawan jenis. lawan jenis. Dibilang pertama kali banget sih enggak sih Bang. Cuman pertama kali berhubungan sama yang usianya jauh. Oh yang lebih tua. Heeh. Nenek. Ya enggak, Oh, 34 enggak, tadi kan. Ani-ani lah. Ani-ani ya. Tapi belum pernah nyobain nenek. Belum lah kalau nenek-nenek mah. Oh. Gimana caranya Bang? Takut kulitnya ngikut doang. Ya tapi kan karena belum dapet. Coba kalau dapet dia CEO, dia bisa menjamin kehidupan Bang Agus dan Bang Agus tergiur sama uangnya aja nih, nggak sama si walaupun nenek-nenek. Gitu. Bisa dibicarakan sih kalau misalnya. Bisa dibicara cincai lah. Gitu. Cincai lah pokoknya lah. Gampang pokoknya gimana kek caranya biar nggak ngelihat mukanya deh gitu. Tapi ya saya sama si tante ini ya nggak ini juga ya. Itu mending kalau misalkan di hotel gitu. Oke lah, ya it's okay. Saya masih bisa Toleransi. ya toleransi lah gitu. Ini di rumah sendiri di kamar pribadi di mana dia sama yang seharusnya sama Suami. sama anak-anaknya yang boleh di situ. Bahkan ya kalau rumah kamar pribadi itu orang tua, adik kita atau siapapun juga itu seharusnya yang adik yang lawan jenis ya itu nggak boleh, mau mertua mau siapapun juga itu kan nggak boleh ya masuk ke kamar pribadi Betul. orang, dan itu orang lain masuk bang. Aduh. Ini mau barbar di mana aja Bang? Barbar. Ruang tamu, kamar pribadi, dapur Bang. Hmm. Bener-bener rumah itu udah saya jelajahin Bang. Di mana tempat bisa buat berhubungan, kita berhubungan di situ. Taman belakang lah. Tapi ART-nya nggak curiga. RT nggak curiga, bener-bener aman, nggak ada yang tahu waktu itu. Karena setiap kita pengen berhubungan itu, dia selalu nyuruh ART-nya buat belanja, gitu Bang. Jadi Tapi keluar. sewaktu ada di situ nggak pernah selalu ART-nya belanja. Oh, nggak pernah. Pernah sekali waktu itu dia mungkin udah apa ya, busy banget mungkin ya, gitu. Cuma sayanya nahan situ Bang. Saya takut. Karena dia setiap kita main nih berisik banget Bang. Masalahnya mulutnya nggak bisa kondisiin kadang. Oh teriak-teriak dia. Iya, gitu. Makanya saya hindarin lah kalau ada orang di rumah gitu Bang. Teriaknya apa? Teriak histeris atau? Teriak kan mungkin ya. Au kan. Oke, paham ya. Itu kali-kaliku kehidupan dunia pergituan ya. Jadi sama aja dengan gitu dong Bang. Bisa Agus waktu jadi. itu. Iya sebutannya ya, karena dipelihara. Kalau cewek kan ani-ani, kalau cowok anu-anu. Anu ya. Oke deh Bang Agus, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya juga. Nah, tapi saya tekankan sekali lagi kepada penonton di rumah bahwa tontonan ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak di bawah 21 tahun ke atas. Kalau kalian suka, anggap aja ini hanya hiburan. Dan kalau nggak suka, silahkan skip video ini. Ada yang mau disampaikan Bang Agus? Saya sih kapok deh Bang. Kapok itu aja. Karena saya takutnya ya gitu. Dunia ini kan luas Bang. Kita nggak tahu kita punya hubungan sama siapa gitu. Ya itulah kayak tadi tuh saya nggak tahu kalau dia itu bibinya teman saya. Padahal kan kita jauh Bang. Si tante itu jauh rumahnya dari saya. Dia di Jakarta, saya di mana
gitu. Tapi ternyata masih ada hubungan sama temen. Ya. Ya kapok kalau belum ada yang nyamperin. Tapi kalau udah ada yang nyamperin seperti yang saya bilang tadi, kalau ada yang nyamperin nenek-nenek 70 tahun tapi dia punya segalanya, mau apa? Bisa Bakal dibicarakan. Bisa dibicarakan dong. Gitu. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Agus dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi keluh kesah, teman-teman cukup menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau buat teman-teman juga yang mungkin rumahnya jauh di luar kota, di luar pulau, teman-teman cukup mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Agus, terima kasih Siap, buat waktunya ya. Sama-sama. Ya, tadi cuma bercanda ya. Mudah-mudahan Bang Agus jangan kayak gitu lagi. Iya, ya. siap. Iya, kasihan. Kasihan suaminya. Kasihan juga memangnya. Sampai doer. Sampai jumpa.